Salah satu tumbuhan yang mampu hidup terus di musim kemarau yang panjang. Tak perlu pengairan, juga tak perlu pupuk. Pohon sagu mampu tahan lama. Sagu ini dari tetek nenek moyang kami, setiap hari makan sagu. Tidak ada makanan yang lain, hanya sagu, ikan, daging. Kami punya dusun, sudah ada bagian-bagian. Ada setiap warga dari tempat itu, akhirnya kita dapat perlindungan dari dusun itu, bisa menghidupkan kami punya anak-anak generasi. Pasti kita di satu keluarga itu mengolah di tempat itu, karena mengukur untuk masa depan generasi juga. Ada punya bagian-bagian batas-batas seperti itu. Itu lebih menghidupkan kita dan lebih khusus untuk memelihara pelestarian alam. Keindahan alam kita jaga juga. Di dalam setiap suku ada marga ya, yang mempunyai cerita-cerita mitologi. Kalau mitologi itu berhubungan dengan kepercayaan. Dan tidak boleh orang lain, tidak boleh berbuat salah terhadap pohon sagu. Bila mengganggu alamnya, alam sagunya, maka mengganggu kehidupannya. Dan sagu juga, ya di sini bila tanamannya itu seluruh pohon itu dipakai dalam kehidupan mereka. Mulai dari batangnya sampai kepada daunnya, sampai kepada pelepahnya semua dipakai dalam kehidupan mereka. Oh, semuanya sagu. Untuk dijual, untuk dimakan. Untuk pesta juga dijual. Tiba-tiba orang meninggal atau kita sumbang. Apalagi orang yang tidak ada kita kasih. Baru kita cari lagi begitu. Sagu ini serba guna. Kalau dulu orang tua saya tidak pernah pakai pan atau kuali, hanya dibungkus sagu dengan daun, baru kasih makan kami. Sampai kami dewasa sudah mengenal sagu. Orang tua kami kasih ingat kami, ini sagu ini tidak boleh bakar, ini sagu seumur hidup kami. Bagi kami orang Mapi, orang Papua. Jadi makanan pokok kami, sagu ini setiap hari seumur hidup kami, sampai kami punya anak cucu. Seandainya kalau macam sagu tidak ada, ya kita bisa kelaparan juga. Karena itu sagu satu-satunya hidup bagi kami. Dulu orang tua kami, mereka jalan dari kampung ke hutan itu dayung perahu. Mungkin sandar di pelabuhan, tidak bisa sampai cepat di rawa sagu. Jalan lagi. Mungkin jarak dusun sagu itu jauh sekali. Macam sudah mau dekat mau rawa sagu, baru masuk di situ, tebang. Tebangnya pakai kampak, dikupas 1 meter atau 2 meter. Dipotong lalu dibuka aja punya tulang sagunya. Pangkurnya pakai manual, pangkur, diramas. Kalau macam sudah sagu dia sudah naik, tidak bisa cepat pulang. Mungkin sekitar jam-jam 3 atau jam-jam 4 baru bisa pulang dari hutan ke kampung. Itu juga setengah mati lagi pikul. Kita orang asli. Orang asli itu tidak bisa lepas dengan makanan pokok. Kalau dibayangkan dengan nasi, sebentar kita makan, kita rasa macam ada tidak enak, rasa gatal di mulut karena tidak terbiasa dengan nasi juga. Kalau yang sudah memang dengan sagu, tidak bisa lupa karena itu makanan utama. Sagu itu kita bisa bertahan sampai 1 bulan atau 2-3 bulan. Kalau beras sehari saja, itu seminggu saja dia habis. Untuk mengembangkan sagu ke depan, saya pikir itu harapan bagi orang Papua. Karena alamnya sudah mendukung itu. Dan luas sekali areal-areal sagu itu. Kalau kita hanya duduk saja tunggu alam habis kita mau kemana? Bapak pikir yang itu saja. Karena sagu alam ini sudah makin jauh. Apalagi musim kemarau begini, mama mau pikul sagu jarak jauh. Sudah berapa kilometer ke
hutan. Jadi Bapak sudah pikir begitu, Bapak tanam sagu licin. Sudah 260 pohon. Perumpamaan macam Bapak sudah tidak ada, anak-anak saya bisa menikmati sagu itu. Hasil keringat dari saya. Saya punya orang tua ada tanam sagu, tidak perlu melangkah lagi ke hutan, ayalan Bapak begitu. Kalau untuk sagu ini tetap dia hidup selama-lamanya, sampai biar kami mati juga sagu ini tetap berjalan. Sehingga kami pun anak-anak itu bisa menikmati. Ke depan generasi kita harus kembangkan penanaman. Karena besok dan lusa kalau sagu tepungnya semakin perubahan dia semakin hebat, berarti ada tanaman kita orang tua untuk generasi supaya bisa menghidupkan menjadi warisan anak cucu.